Halo Sahabat Minister, berikut Top 5 edisi 1 Oktober 2022. Sejumlah informasi kami hadirkan ke hadapan Anda, baik dari daerah hingga mancanegara. Kasus HIV atau AIDS di Sumatera Utara pada 2022 terus mengalami peningkatan. Kasus yang menyebabkan kematian ini menghantarkan posisi Sumatera Utara di urutan kelima secara nasional. Kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara pada tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Catatan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah atau KPAD Sumatera Utara, ada sekitar 20 ribuan orang yang terinfeksi penyakit mematikan ini. Bahkan secara nasional, Provinsi Sumatera Utara tercatat menduduki peringkat kelima. Dikatakan Ketua KPAD Sumatera Utara Ikrimah Hamidi, perkembangan kasus HIV/AIDS semakin lama semakin meningkat. Bahkan periode kasus penyakit ini pernah cukup besar yang dijumpai pada tahun 2013, yakni lebih dari 20.000 kasus, namun akhirnya jumlah yang terpapar menurun. Selain penularan yang meningkat dari data-data yang diperoleh juga agak mengkhawatirkan sebab rentang usia yang tertular didominasi anak muda usia 15 tahun sampai usia 30 tahun. Yang lebih mengkhawatirkan persentasinya meningkat untuk perilaku atau komunitas lelaki suka lelaki. Bahkan dalam diskusi yang dilakukan KPAD Sumatera Utara dengan komunitas lelaki suka lelaki ini, banyak yang melakukan perilaku seks tidak aman. Perilaku mereka akan memudahkan terpapar HIV/AIDS. Yang tidak kalah mengkhawatirkan untuk jumlah ibu rumah tangga yang terpapar juga semakin meningkat dibandingkan dengan wanita pekerja seks. Ini kemungkinan laki-laki yang selama ini terpapar dari luar dan membawa ke rumah, sehingga ibu rumah tangga terpapar. Adapun kasus HIV/AIDS tertinggi tercatat ada di Kota Medan dengan jumlah total kasus hampir 12.000 orang sejak tahun 2000. Tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Medan disebabkan warga daerah yang berobat, layanan kesehatan HIV/AIDS lebih baik sehingga pencatatan lebih baik pula. Sedangkan di Kota Pematang Siantar tercatat sebanyak 800 orang terjangkit sejak tahun 2010 sampai saat ini. Terbaru 2 ibu dinyatakan positif HIV dan telah melahirkan di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Pematang Siantar. Namun dari 2 bayi yang dilahirkan, 2 ibu tersebut, seorang bayi meninggal dunia dan seorang lagi masih selamat. Sementara daerah lain, selain pelayanan kesehatan untuk HIV/AIDS minim, pencatatannya juga tidak baik, yang justru lebih mengkhawatirkan. Untuk itu, KPAD mendorong agar pelayanan kesehatan HIV/AIDS bisa hadir di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara sehingga bisa menjangkau masyarakat dan pencegahan lebih dini. Pergantian pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemko Siantar hingga kini masih menuai kontroversi. Proses pergantian ini tidak saja ditolak oleh Mendagri tetapi juga oleh DPRD Kota Pematang Siantar. Sedikitnya ada 88 pejabat yang dilantik oleh Wali Kota Pematang Siantar yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung karena dinilai cacat hukum. Perihal pelantikan para pejabat dinilai DPRD Pematang Siantar tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam rapat dengar pendapat pembahasan RPAPBD, DPRD juga mengingatkan untuk tidak melibatkan para pejabat yang baru dilantik tersebut. Wakil Ketua DPRD Mangatas MT Silalahi meminta jangan dilibatkan secara administratif. Apalagi Wali Kota Pematang Siantar sudah dipanggil untuk menjelaskan pelantikan pejabat tersebut namun tidak hadir. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara Faisal Nasution membenarkan bahwa Mendagri telah menolak pergantian atau pengangkatan dan pemberhentian pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemko Pematang Siantar. Ini dilakukan untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta menjamin terselenggaranya kepemimpinan pemerintahan secara kondusif di Kota Pematang Siantar. Pelantikan itu juga mendapat sorotan Ketua Perkumpulan Sumut Watch Daulat Sihombing dan menilai Wali Kota Pematang Siantar mengangkangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buntut persoalan itu, Daulat Sihombing melayangkan surat ke DPRD Kota Pematang Siantar perihal mohon penggunaan hak pengawasan DPRD untuk mempertanyakan pengangkatan atau pelantikan sebanyak 88 pejabat Pemko Pematang Siantar karena dinilai pelantikan itu cacat hukum sebagaimana yang dituang dalam pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam peraturan tersebut secara tegas dikatakan Wali Kota tidak dibenarkan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Faktanya Susanti Dewayani dilantik tanggal 22 Agustus 2022, lalu melantik 88 pejabat tersebut tanggal 8 September 2022. Dengan demikian belum mencapai 6 bulan. Gerak cepat Wali Kota Pematang Siantar melantik pejabat tersebut juga menuai kritik karena Susanti disebut menonjolkan pejabat yang melahirkan inovasi integrasi sistem pemungutan pajak restoran atas kegiatan makan dan minum dan membawa Pematang Siantar masuk 20 besar nominasi Lomba Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pemungutan pajak restoran. Subrata Nata Lumban Tobing
yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemko Pematang Siantar harus dinonjolkan dari jabatannya karena dinilai tidak memiliki kompetensi. Kritik terhadap wali kota juga disampaikan oleh Ketua Institute of Law and Justice, Power Sihite. Idealnya wali kota dalam merombak susunan jabatan di SKPD harus melihat apa capaian kerja yang telah dilakukan oleh pejabat yang akan diganti sehingga tidak mengandalkan arogansi kekuasaan. Atas kisruh pelantikan pejabat tersebut, DPRD Kota Pematang Siantar rencananya akan menggunakan hak interpelasi. Kasus penyebaran penyakit demam berdarah menjadi perhatian besar di Sumatera Utara. Meski saat ini sudah mulai melandai, namun kasus ini sempat dinyatakan sebagai kejadian luar biasa di Kota Pematang Siantar. Kasus penyebaran penyakit demam berdarah dengue DBD di Kota Pematang Siantar kini mulai melandai, yang mana sebelumnya dinyatakan kejadian luar biasa atau KLB. Sesuai data yang dihimpun terkait kasus demam berdarah di Kota Pematang Siantar sejak Januari hingga September 2022, terdapat 492 orang dinyatakan sembuh dari penyakit demam berdarah. Jumlah keseluruhan mulai Januari sampai dengan September 2022, angka kesembuhan sebanyak 492 orang dan yang dirawat 8 orang dan meninggal 10 orang. Kasus meninggalnya pasien demam berdarah sebanyak 10 orang inilah yang menyebabkan Pematang Siantar menjadi kategori kejadian luar biasa kasus demam berdarah. Sementara itu di Simalungun kasus DBD terhitung masih tinggi. Januari hingga Juni 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun menemukan 148 kasus demam berdarah dengue dan 4 meninggal dunia akibat DBD. Sementara itu, tren kasus demam berdarah di Sumatera Utara terus mengalami kenaikan, bahkan pada tahun 2022 meningkat hampir 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Kesehatan Sumut Dr. Ismail Lubis menyebutkan kasus DBD pada tahun 2020 mencapai 3.192 orang dan di tahun 2021 kasus sempat turun menjadi 2.918 orang. Namun pada tahun 2022 hingga bulan Agustus ini DBD menjadi 4.856 orang. Mengantisipasi hal ini, pemerintah melakukan imbauan untuk menerapkan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan, mendistribusikan rapid diagnostic test DBD untuk diagnosa dini kasus tersebut, juga melakukan bimbingan dalam analisis epidemiologi peningkatan kasus DBD di kabupaten kota, melaksanakan penyelidikan epidemiologi peningkatan kasus DBD di kabupaten kota, serta melakukan fogging. Proses penegakan hukum kasus penembakan Brigadir Joshua yang dilakukan atasannya Ferdi Sambo masih menjadi perhatian masyarakat luas. Sebanyak 73 jaksa penuntut akan menangani perkara ini hingga para jaksa akan ditempatkan di safe house atau rumah aman untuk mengantisipasi ketidakprofesionalan dalam proses penuntutan. Sebanyak 73 jaksa akan dikerahkan untuk menangani kasus Ferdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana dan obstruction of justice di kasus Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kejaksaan Agung disebut bakal menempatkan seluruh anggota tim jaksa penuntut umum di safe house atau rumah aman selama menangani proses penuntutan kasus Ferdi Sambo tersebut. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ketidakprofesionalan dalam proses penuntutan, sekaligus untuk memudahkan koordinasi antar JPU dalam memproses kasus tersebut. Barita mengatakan rencana penempatan puluhan jaksa itu juga dilakukan guna mengantisipasi upaya intervensi hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu harus menjadi perhatian, antara lain menjaga, melindungi para jaksa yang bertugas agar bekerja dengan profesional dan berintegritas. Kejagung telah membentuk tim yang terdiri dari 30 JPU untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sementara untuk kasus obstruction of justice, total ada 43 jaksa yang dikerahkan oleh Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum. Selain itu, seluruh ponsel tim jaksa penuntut umum dari Kejagung yang ditugaskan untuk menangani dakwaan Ferdi Sambo dan 4 tersangka lainnya bakal disadap. Penanganan kasus pembunuhan Brigadir J dengan jumlah jaksa yang cukup besar merupakan penanganan yang pertama kali berlangsung, apalagi dengan prosedur yang cukup ketat guna mengantisipasi ketidakprofesionalan kejaksaan. Apalagi baru-baru ini krisis kepercayaan tengah melanda lembaga peradilan, di mana sebelumnya Hakim Agung terkena operasi tangkap tangan oleh KPK. Kericuhan yang tidak berkesudahan terjadi di negara Iran. Aksi protes atas kematian Mahsa Amini menambah catatan konflik di Iran yang terus meluas hingga korban tewas berjatuhan.
Presiden Iran Ebrahim Raisi tidak dapat terima kekacauan yang dibuat sekelompok pengunjuk rasa yang turun ke jalan di seluruh negeri atas bentuk kemarahan usai kematian seorang perempuan yang ditahan oleh polisi moral. Dalam pidatonya saat konferensi pers di sela-sela sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Raisi telah memerintahkan penyelidikan atas kasus Mahsa Amini yang meninggal pekan lalu setelah ditangkap karena mengenakan pakaian yang dinilai tidak pantas. Raisi mengatakan bahwa di Iran ada kebebasan berekspresi, tetapi kerusuhan ini tidak dapat diterima. Republik Islam ini menghadapi protes terbesar sejak tahun 2019. Perempuan telah memainkan peran penting dalam aksi demonstrasi di jalanan, membakar cadar mereka, bahkan beberapa dari mereka memotong rambut di publik sebagai bentuk protes kepada para pemimpin ulama. Garda Revolusi Iran juga telah meminta pengadilan untuk mengadili mereka yang menyebarkan berita palsu dan desas-desus sebagai solusi nyata untuk meredakan demonstrasi di seluruh negeri. Dalam sebuah pernyataan, Garda Revolusi Iran menyatakan simpatinya kepada keluarga Amini. Kelompok hak asasi Kurdi Hangau mengunggah video di mana terdengar suara tembakan selama aksi protes berlangsung dan menuduh pasukan keamanan menggunakan senjata berat dan semi berat terhadap warga sipil di kota barat laut Osnafieh. Namun laporan tersebut belum dapat diverifikasi. Sementara itu, aparat Iran juga telah menangkap Faiza Hashemi, anak mantan Presiden Iran Rafsanjani, karena dianggap menghasut penyelenggaraan protes atas kematian Mahsa Amini. Demikian dilaporkan kantor berita Iran Tasnim di tengah gelombang demo Iran yang terus berlanjut. Faiza Hashemi ditangkap di timur Teheran oleh Badan Keamanan karena menghasut para perusuh untuk melakukan protes jalanan. Demikian Top 5. Untuk berita selengkapnya Anda bisa membaca harian Mistar dan Mistar ID. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.